Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 561-562 Pengorbanan Qin Yuxin. Yu Haoran dan Qian Zong benar-benar putus. Perdebatan ini sangat panas di lantai 5 dan didengar oleh hampir semua siswa kelas 3. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Qian Zong membanting pintu dan pergi. Ini berarti bahwa kelompok kecil Yu Haoran telah benar-benar runtuh. Di dalam ruangan, Yu Haoran merokok sendiri, tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk sementara waktu. Dan pada saat ini, di lantai 4, kamar Kevin Ye terasa damai. Begitu dia kembali ke kamarnya, Qilong seperti burung pipit, mengoceh tanpa henti. Marsekal Ye, kamu tidak tahu, tetapi penampilanmu hari ini benar-benar keren, keren sampai mati. Pikirkan saja bagaimana kamu memarahi bos gendut itu, dan kemudian lihat wajah Yu Haoran yang sudah mati itu. Kamu pasti sangat senang. Semakin banyak Qilong berbicara, semakin bersemangat dia. Berkata dengan misterius, Marsekal Ye, tahukah kamu bahwa ketika kita berada di pantai hari ini, ada banyak gadis dari kelas 3. Gadis-gadis dari kelas 5 datang kepadaku untuk menanyakan nomor teleponmu. Saat dia berkata demikian, Qilong dengan hati-hati mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Kevin Ye. Saat itu, Kevin Ye sedang berbaring di tempat tidur, dengan malas mengambil secarik kertas itu. Ada berbagai macam kata yang tertulis di atasnya, yang padat dengan nama-nama gadis dan informasi kontak. Ada lebih dari selusin dari mereka. Kevin Ye melihatnya dan langsung tertawa. Dia kemudian mengeluarkan mesin pemadam kebakarannya dan mulai menyalakannya. Melihat itu, Qilong segera maju untuk menyelamatkan, tetapi ketika catatan itu bertemu dengan api, catatan itu dengan cepat terbakar menjadi abu. Qilong berkata dengan wajah penuh penyesalan, Marsekal Ye, kamu, ini terlalu boros, mengapa kamu membakarnya? Baguslah kamu tidak ingin meninggalkanku sedikit, sekarang, tidak ada yang tersisa. Sayang sekali, sayang sekali. Kevin Yesa tertawa, apa yang perlu disesali? Jika kamu merasa tersanjung dengan musim semi, kamu bisa pergi dan mencarinya di kelas kami. Aku pikir Zhang Qianyu cukup bagus. Pikiran Qilong segera terungkap oleh Kevin Ye. Dia tertawa canggung 2 kali, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku memang punya niat ini, tetapi Zhang Qianyu tidak menyukai orang sepertiku, ayah. Kevin Ye berbalik, dan menepuk bahu Qilong sambil tersenyum, bagaimana aku tahu tanpa mencobanya. Sebagai seorang sosok, kamu harus percaya diri. Mendengar kata-kata Kevin Ye, semangat juang Qilong segera menyala, dan dia tertawa, benarkah? Marshal Ye, apakah menurutmu aku bisa berhasil? Kevin Ye tertawa dan berkata, tentu saja aku bisa, ada pepatah, selama kau memiliki seni bela diri yang mendalam, kau dapat mengasahnya menjadi jarum. Jika kau ingin tetap tenang, tidak ada yang tidak dapat kau capai. Kata-kata Kevin Ye tanpa sengaja telah memberi Qilong kesempatan. Qilong langsung ingin mencoba, karena ia telah merencanakan dalam hatinya bagaimana ia akan mengaku kepada Zhang Qianyu. Tepat saat mereka berdua mengobrol, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Dong dong dong, dong dong dong. Boleh aku bertanya apakah Kevin Ye tinggal di kamar ini? Qilong terkejut, lalu tertawa nakal pada Kevin Ye, Marsekal Ye, aku tidak pernah menyangka akan ada seorang gadis mencarimu larut malam, sepertinya keberuntunganmu dengan wanita tidak buruk ya. Persetan denganmu. Kevin Ye memutar matanya ke arah Qilong, berhenti main-main, cepat buka pintunya. Saat dia berkata demikian, Kevin Ye menendang pantat Qilong, menyebabkan Qilong langsung berdiri dan berlari ke pintu. Pintu kamar terbuka, dan Qilong melihat bahwa orang di luar adalah seseorang yang dikenalnya. Pemandu wisata Qin, sudah sangat larut, mengapa Anda di sini? Qilong bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang yang datang tidak lain adalah Qin Yuxin. Secara logika, Qin Yuxin hanyalah seorang pemandu wisata lokal yang disewa oleh sekolah. Sekarang setelah perjalanan hari itu berakhir, Qin Yuxin seharusnya sudah kembali. Qin Yuxin jelas sudah mandi, dia sudah berganti pakaian, rambutnya masih basah, dengan aroma sampo, tetapi wajah mungilnya memiliki riasan yang sangat indah. Gaun putihnya yang keren tidak lagi memiliki gaya Han saat itu, tetapi tampak agak nakal. Menjulurkan lidahnya ke arah Qilong, Qin Yuxin menjulurkan kepalanya dan melirik ke dalam ruangan. Kemudian, dia menanyakan pertanyaan yang sama, permisi, apakah Anda tinggal di sini? Qilong menatap Qin Yuxin yang polos dan manis, air liurnya hampir mengalir keluar, sambil mengangguk berulang kali, ya,
Marsekal Ye menginap di sini. Instruktur Qin, silakan masuk, silakan masuk. Qin Yuxin menginjak sepatu hak tingginya, kakinya yang panjang dan indah melangkah lurus, menendang dan menendang. Dengan wajah malu-malu, dia mengikuti Qilong ke dalam kamar. Penginapan ini yang masih dianggap sebagai hotel tamu tidaklah besar, dan Qin Yuxin dapat melihat Kevin Ye berbaring di tempat tidur dengan sekali pandang. Kevin Ye saat ini agak malas, tubuhnya yang panjang berbaring di tempat tidur, memberikan Qin Yuxin aura yang berbeda. Pemandu wisata Qin, mengapa Anda di sini? Apakah ada sesuatu? Kevin Ye tertawa ringan dan bertanya. Jejak kecanggungan melintas di wajah Qin Yuxin. Dia menatap Qilong di samping, lalu meminta maaf, siswa ini, aku, Kevin Ye, dan aku punya beberapa hal untuk dikatakan. Jika memungkinkan, bolehkah aku memintamu keluar sebentar? 1 jam, oh tidak, 40 menit. Qilong memiliki pandangan yang baik, dan segera menjawab, tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku akan turun ke bawah untuk beristirahat, kalian semua mengobrol pelan-pelan. Sambil berbicara, Qilong menyelinap keluar pintu seperti pencuri, dan kemudian bahkan berpura-pura menutup pintu dengan niat baik. Setelah meninggalkan ruangan, Qilong memiliki senyum pencuri di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Marsekal Ye memang Marsekal Ye. Dia tidak hanya berinisiatif untuk mencariku, dia bahkan mandi dan memakai riasan. Ini berarti, hehehe, sosok Qilong terus berjalan semakin jauh, dan Kevin Ye, yang berada di dalam kamar, mengerutkan kening, entah sengaja atau tidak sengaja, saat dia menatap Qin Yuxin dengan tatapan aneh. Qin Yuxin menundukkan kepalanya dengan ekspresi malu-malu. Pemandu wisata Qin, kamu datang ke tempatku larut malam sekali. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Qin Yuxin terkejut, dan berpikir dalam hati, aku secara khusus membuat kamar di hotel. Setelah mandi dan berganti pakaian, aku telah dengan cermat mendandani diriku sendiri. Atau mungkinkah orang ini masih pemula dan tidak tahu apa-apa? Qin Yuxin menurunkan pinggangnya dan duduk di kepala tempat tidur Kevin Ye. Dengan suara selembut angin dan gerimis, dia berkata, Kevin Ye, aku, terima kasih untuk masalah hari ini. Jika kamu tidak membantuku, aku takut. Qin Yuxin tergagap, tetapi Kevin Ye memotongnya, tidak apa-apa, aku hanya menginjak 2 kali ketika aku melihat ketidakadilan. Mengatakan itu, Kevin Ye tertawa jahat, terlebih lagi, kamu adalah pemandu wisata tim kami. Jika terjadi sesuatu padamu, kami dapat menemukan seseorang untuk membawa kami berkeliling. Qin Yuxin menatap kosong sejenak. Meskipun dia tahu bahwa Kevin Ye hanya menggodanya, dia masih sedikit kecewa di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dengan bahunya yang elegan dan menatap Kevin Ye. Qin Yuxin sangat menawan, Kevin Ye, meskipun itu hanya tugas sederhana di matamu, menurutku, itu masih merupakan masalah yang sangat penting. Selain itu, 700.000. Itu hanya sejumlah kecil uang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kevin Ye berkata dengan acuh tak acuh. Namun, Qin Yuxin menggelengkan kepalanya dan dengan tegas berkata, itu hanya sejumlah kecil uang untukmu, tetapi itu adalah uang bagiku untuk menyelamatkan nyawa. Saya mungkin tidak bisa mengembalikannya kepada Anda untuk saat ini. Saat dia berbicara, sudut mulut Qin Yuxin tertutup rapat dan gigi putihnya menggigit bibir merahnya dengan ringan. Dia perlahan mengangkat tangan gioknya dan dengan gugup melepaskan gaunnya. Setelah itu, Qin Yuxin perlahan berdiri, dan gaunnya terlepas dari bahunya. Otot-ototnya yang seputih salju terekspos di udara seperti lemak beku, dan Qin Yuxin saat ini hanya memiliki pakaian dalam renda seputih salju yang tersisa di sekujur tubuhnya. Pemandu wisata Qin, apa yang sedang kamu lakukan? Berpakaianlah. Kevin Ye adalah seseorang yang pernah melihat pemandangan besar sebelumnya, jika itu orang lain, kecantikan mereka pasti sudah menerkamnya, tetapi Kevin Ye masih dengan tenang bersandar di tempat tidur, dan bertanya dengan malas. Qin Yuxin tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tersenyum malu-malu, naik ke sisi tempat tidur Kevin Ye dan berkata dengan emosional, Kevin Ye, meskipun kamu jauh lebih muda dariku, kamu adalah pria pertama yang bersedia membunuh seseorang untukku. Selain itu, aku, Qin Yuxin hanyalah seorang pemandu yang buruk, dengan tubuh yang tidak tumbuh. Aku rasa aku tidak akan bisa mengembalikan 700.000 itu kepadamu dalam waktu yang singkat. Yang tersisa dariku saat ini hanyalah tubuh ini. Jika kamu tidak keberatan, aku akan menjadi milikmu malam ini. Anggap saja ini sebagai bunga kecil dari 700.000. Kata-kata Qin Yuxin mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, tetapi lebih dari itu, ada rasa terima kasih, yang bukan emosi.
Setelah bermeditasi di tepi pantai selama seharian, Qin Yuxin akhirnya membuat keputusan yang berani. Meskipun penampilan Qin Yuxin imut dan manis, dia adalah gadis yang berani dan tegas jauh di dalam, dan begitu dia memutuskan sesuatu, sangat sulit untuk mengubahnya. Sejak dia masuk ke kamar Kevin Ye, dia sudah siap untuk mengorbankan dirinya sendiri. Tentu saja, Qin Yuxin tidak memikirkannya hanya untuk berterima kasih kepada Kevin Ye, karena dia juga punya rencananya sendiri. Setelah kejadian hari ini, Qin Yuxin benar-benar tahu bahwa keluarga Rong tidak akan pernah melepaskannya. Dengan Kevin Ye di sini, mungkin dia tidak akan berani bertindak gegabah, tetapi 3 hari kemudian, bagaimana jika Kevin Ye benar-benar pergi? Tidak diketahui apakah keluarga Rong akan kembali atau tidak. Oleh karena itu, Qin Yuxin berharap untuk memanfaatkan sepenuhnya waktu Kevin Ye di Laut Selatan untuk mempersembahkan pertama kalinya yang paling berharga bagi Kevin Ye. Pada saat itu, dia akan dikalahkan, dan Rong Dingguo mungkin tidak akan dapat meraihnya dan tidak melepaskannya. Tentu saja, Qin Yuxin juga berpikir untuk meninggalkan beberapa pengekangan untuk dirinya sendiri, berharap untuk masa depan yang tidak pasti. Namun, Kevin Ye adalah seseorang yang dapat melihat pikiran Qin Yuxin dengan satu pandangan, dan dia tidak meninggalkan kesempatan bagi Qin Yuxin untuk melakukannya. Sambil tersenyum tipis, Kevin Ye hanya melambaikan tangannya. Gaun hijau Qin Yuxin yang jatuh ke tanah sekali lagi melayang bersama angin, dan kemudian mendarat di tubuh Qin Yuxin seperti hantu. Mengenai cara Kevin Ye, Qin Yuxin agak terkejut. Namun, apa yang sedang dipertimbangkan Qin Yuxin saat ini bukanlah ini, tetapi fakta bahwa Kevin Ye telah menolaknya tanpa ragu-ragu. Sambil melambaikan tangannya, Kevin Ye berkata, "Pemandu wisata Qin, Anda boleh pergi, kita hanya bertemu secara kebetulan, saya hanya orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Saya tidak bisa menerima ucapan terima kasih Anda yang baik." "Mengapa?" Qin Yuxin mengerutkan kening, dan bertanya, "Mungkinkah Anda tidak menyukai saya, jadi saya tidak bersih? Saya bukan wanita bejat seperti yang Anda pikirkan. Demi Tuhan, ini pertama kalinya." Qin Yuxin tergagap, wajahnya sedikit merah. Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Hanya karena saya memiliki seseorang yang saya sukai. Itu saja." Bab 562 Monster mengawasi seranganku. Di hadapan tubuh Qin Yuxin yang berdedikasi secara proaktif, Kevin Ye tetap tidak bergerak, seperti gunung yang menjulang tinggi. Ini bukan karena Kevin Ye benar-benar wanita cantik, duduk di depan dengan pikirannya agar tidak jatuh ke dalam kekacauan. Itu hanya karena Kevin Ye telah hidup lebih lama dari orang-orang biasa dan telah melihat lebih banyak. Perasaan Mia Fang, Lin Sailing, Lana Qin adalah untuk Kevin Ye, tetapi tindakan Qin Yuxin setengahnya karena rasa terima kasih, dan setengahnya lagi karena rencana jahat. Menurut pendapat Kevin Ye, berguling-guling di tempat tidur tanpa perasaan apapun hanyalah bermain hooligan. Oleh karena itu, Kevin Ye dengan tegas menolak Qin Yuxin. Tentu saja, Kevin Ye tidak mengatakannya dengan jelas, dan dia tidak mengatakannya secara langsung. Namun, yang tidak diketahui Kevin Ye adalah saat dia dengan serius mengatakan bahwa dia menyukai seseorang, sorot mata Qin Yuxin menjadi sangat berbeda. Itu adalah semacam kehilangan dan kebingungan yang tak berujung. Dalam keadaan linglung, Qin Yuxin tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari kamar Kevin Ye. Namun, ketika Qin Yuxin pergi, dia masih menggumamkan beberapa kata, "Ada seseorang yang aku suka, seseorang yang aku suka." Mungkin gadis yang dia suka adalah gadis paling bahagia di dunia. Setelah Qin Yuxin pergi, di dalam ruangan, Kevin Ye diam-diam merokok sambil tertawa getir, "Selalu ada kepahitan yang tak berujung di hatimu, sampai-sampai tidak berperasaan." Sambil berbicara, Kevin Ye terus menggelengkan kepalanya. "Hehe, apa, aku menyesalinya, ini bukan gaya dewa pertama dari 9 alam kita. Aku pikir kau akan mengambil kesempatan untuk mengalahkan gadis kecil bernama Qin Yuxin itu, aku tidak menyangka kau benar-benar akan menolakku. Mengambang, sepertinya kau telah banyak berubah sejak kau datang ke alam fana, kau tidak seperti ini di dunia abadi." Diiringi suara cekikikan, sosok putih mendarat di depan Kevin Ye. Tempat ini adalah hotel, dan satu-satunya orang yang bisa masuk dan keluar melalui pikiran telepati tanpa mengeluarkan suara adalah Lin Sailing. Meskipun Lin Sailing tertawa dan mengolok-oloknya, dia masih menatap Kevin Ye dengan khawatir. Kevin Ye baru saja marah melihat Qin Yuxin membuka pakaiannya, dan sekarang dia melihat Lin Sailing mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepadanya, tidak mungkin dia bisa bersikap sopan. Dia terkekeh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya ke atas dan ke bawah, orang-orang akan selalu berubah,
terkadang aku merasa bahwa setelah hidupku di alam fana, aku mungkin bukan diriku yang dulu lagi. Lin Sailing berkata dengan khawatir, air yang mengambang, aku hanya takut pada titik ini. Aku takut ketika saatnya tiba, kamu akan menjadi orang asing bagi kami. Aku benar-benar takut. Apa yang perlu ditakutkan? Satu-satunya hal yang bisa berubah adalah penampilan luar. Satu-satunya hal yang tidak bisa berubah adalah hati. Mengatakan itu, Kevin Ye tidak ragu-ragu, sudut mulutnya mencium pipi Lin Sailing, dan jari-jarinya bergerak samar-samar di taman rahasia Lin Sailing. Lin Sailing gemetar. Perasaan seperti ini familiar namun penuh harap pada saat yang sama, tetapi rasionalitas memungkinkan Lin Sailing untuk memegang pergelangan tangan Kevin Ye dan perlahan mendorongnya menjauh, mengambang, jangan. Kevin Ye tertawa sinis, apa, gadis kecil, kamu selalu mengemis dan bukan hanya itu, tetapi kamu kehilangan minatmu hari ini. Wajah Lin Sailing memerah, bukannya aku tidak menyukainya lagi, hanya saja menurutku tidak baik berada di sini. Kevin Ye melihat sekeliling, dan tertawa, itu benar, motel yang dipesan sekolah benar-benar tidak begitu bagus, bahkan lingkungan seperti itu akan membuat orang kehilangan minat. Lin Sailing segera tersenyum malu saat mendengar perkataan Kevin Ye, dan berkata dengan suara rendah, floating, mengapa kita tidak pergi ke tempat lain malam ini, dan kembali besok pagi. Lin Sailing menundukkan kepalanya saat berbicara, tetapi rona merah di pipinya semakin lama semakin intens. Kedua kakinya yang panjang dengan goyah bertumpu pada kaki Kevin Ye, seolah-olah dia tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Kevin Ye tertawa dan dengan ringan menggaruk hidung Lin Sailing, ini saran yang cukup bagus, aku akan mendengarkanmu. Saat berbicara, tubuh Kevin Ye dan Lin Sailing berkelebat dan menghilang tanpa jejak dari kamar. Namun, Kevin Ye telah menderita di sisi lain. Qilong sama sekali tidak tahu tentang situasi Kevin Ye, dan ketika dia keluar, dia tidak membawa kartu kamarnya, jadi dia takut bahwa dia ditakdirkan untuk tinggal di luar untuk malam itu. Berpegangan tangan, Kevin Ye dan Lin Sailing sepasang pria dan wanita muda yang cantik ini berjalan-jalan di sepanjang jalan-jalan di Laut Samudra Selatan. Mereka berdua tidak sabar untuk mencari hotel lain, tetapi mencari pasangan biasa di jalan-jalan. Lin Sailing tersenyum bodoh, dia pertama kali menoleh untuk melihat Kevin Ye, tertawa sinis untuk beberapa saat, lalu berkata dengan lembut, mengambang, perjalanan ke Laut Selatan ini akan memakan waktu 3 hari, hari pertama telah berlalu dalam sekejap. Kevin Ye ragu-ragu, Dengan itu, dia menatap Lin Sailing dengan ekspresi bingung. Hehe, masih berpura-pura. Aku tidak punya banyak waktu tersisa untukmu. Mia Fang dan Lanakin, bunga bakung dan buah persik, bahkan jika mereka menembus segel suatu malam, itu masih akan agak melelahkan. Tidakkah kau berencana untuk menjaga mereka berdua dalam perjalanan ke Laut Selatan ini? Lin Sailing berkata tanpa menyembunyikan apapun. Kevin Ye tertawa, dan berkata, jadi itu yang kau bicarakan, tapi sepertinya kau bahkan lebih cemas daripada aku. Lin Sailing bergumam, tentu saja, aku juga ingin melihat ekspresi seperti apa yang mereka miliki setelah membuka segel. Itu pasti hal yang sangat menarik. Saat dia mengatakan itu, Lin Sailing terus menjabat tangan Kevin Ye, dan berkata, jangan sembunyikan lagi. Katakan saja, kau pasti punya rencana di hatimu, kan? Cepat dan katakan padaku apa yang ingin kau dengar. Kevin Ye merentangkan tangannya, aku benar-benar tidak punya rencana sampai sekarang. Lin Sailing memutar matanya ke arah Kevin Ye, aku tidak percaya padamu, dasar mesum besar. Apakah kamu hanya akan melihat Lanakin dan Mia Fang memakan 2 daging besar dan gemuk itu? Kevin Ye terkekeh dan mendesah, bukannya aku tidak ingin memakannya, tetapi sepertinya waktunya belum tiba. Setelah terdiam sejenak, Kevin Ye melanjutkan, ada yang salah dengan tubuh Mia Fang setelah dia terlahir kembali. Itu pasti karena pasokan darah jantung bawaannya tidak mencukupi, jadi tubuhnya harus dipertahankan untuk jangka waktu tertentu. Jika tidak, begitu segelnya rusak, mana asli akan menyembur keluar, dan jika tubuhnya tidak dapat menahannya, akan terjadi bencana besar. Mendengar apa yang dikatakan Kevin Ye, Lin Sailing mengangguk setuju, itu benar. Hehe, aku tidak menyangka kamu akan berbelas kasih seperti sebelumnya. Kevin Ye berkata dengan wajah penuh kesombongan, tentu saja, aku menghargai kehidupan kalian para saudari lebih dari apapun. Lalu, di mana Lanakin? Lin Sailing masih belum menyerah untuk bertanya. Lanakin, aku benar-benar tidak yakin. Lagi pula, dia selalu bersama dengan Mia Fang. Akan sulit baginya untuk menyentuhnya sendirian. Tentu saja, masalah ini tidak mendesak, semuanya tergantung pada takdir.
Ini kesempatan yang beruntung. Sungguh membosankan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memiliki saudara perempuan lain dalam perjalanan ke Laut Selatan ini? Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa. Dia menoleh untuk melihat Lin Sailing dan mengejek, gadis kecil, ada apa? Apakah kondisimu tidak baik? Benar, benar. Kalau begitu aku hanya bisa berterima kasih kepada leluhur atas anugerahnya. Lin Sailing tertawa genit, meskipun dia mengatakan itu, tubuh Lin Sailing semakin dekat dan dekat dengan Kevin Ye, dan dia menikmati waktu singkat yang mereka miliki bersama. Saat malam tiba, arus orang di jalan-jalan Laut Selatan juga mulai berkurang. Pada akhirnya, hanya lalu lintas yang tersisa, dan tidak ada seorang pun yang terlihat lagi. Melihat malam yang begitu memabukkan, Lin Sailing hanya tertawa dan mencondongkan tubuh ke arah Kevin Ye. Fu Cheng, aku agak lelah. Aku tidak bisa berjalan lagi, ayo kita cari tempat untuk beristirahat sebentar. Kevin Ye tertawa terbahak-bahak, dengan tingkat kultivasi Lin Sailing saat ini, bagaimana mungkin dia lelah berjalan, ini jelas mengisyaratkan Kevin Ye, kita perlu segera menemukan tempat untuk beristirahat. Kevin Ye secara alami memahami makna yang lebih dalam dari Lin Sailing. Menunjuk jarinya, dia menunjuk ke arah 10,000 House Light Inn yang terang benderang di depan. Kevin Ye berkata, gadis kecil, tempat itu terang benderang, itu seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk dikunjungi. Bagaimana kalau kita tinggal di sana untuk malam ini? Lin Sailing dengan malu-malu menganggukkan kepalanya, dan menyembunyikan kepalanya di dada Kevin Ye, dan menjawab dengan patuh, aku akan mendengarkanmu. Sepasang kekasih saling berpelukan. Segera, mereka tiba di depan hotel yang disebut Universal Lantern ini. Hotel itu tinggi dan setinggi 8 hingga 9 lantai. Dari luar, bagian dalamnya terang benderang. Tepat saat Kevin Ye dan Lin Sailing hendak masuk, mereka berdua mengerutkan kening. Di langit malam di belakang hotel, cahaya putih yang menyilaukan melintas, tetapi hanya bertahan sebentar sebelum cahaya keemasan Buddha lainnya menerangi langit. Menoleh, Kevin Ye tertawa, sepertinya ada yang salah di sana, ayo kita tonton pertunjukannya. Lin Sailing buru-buru berkata, bagus, menonton pertunjukan yang bagus tentu saja bagus. Setelah jeda sebentar, Lin Sailing bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tidak boleh terlambat, waktu malam ini adalah milikku. Kevin Ye menyentuh pantat Lin Sailing yang kencang dengan senyum jahat, tenang, tenang, malam ini aku pasti akan memberi makan kucing rakusmu ini sampai kenyang. Hehe. Keduanya melintas dan muncul di gang di balik lampu. Di bawah lampu jalan yang redup, dia melihat seorang sarjana berjubah putih dan seorang biksu mengepung dan menyerang seorang gadis berusia 16-17 tahun. Gadis muda itu memiliki rambut panjang yang disanggul dan penampilan yang tak tertandingi. Dia mengenakan gaun kuning, dan bulu matanya cerah. Mata dan giginya cerah, dan dia adalah kecantikan yang langka dan tak tertandingi. Namun, tubuhnya dipenuhi dengan aura iblis yang mengerikan. Sarjana itu menunjuk gadis muda itu sambil melambaikan kipas di tangannya dengan lembut. Dia memarahinya dengan keras, hewan jahat masih belum bisa ditundukkan dengan patuh. Jika kau terus melawan, aku pasti akan menghancurkanmu dan menghancurkan roh primordialmu. Gadis itu terkikik, suaranya mengharukan seperti burung. Dia mengarahkan cambuk di tangannya dan berkata, Mo Daozong, jangan mencoba bersikap sombong. Kalian berempat mengepung dan menyerang dari Laut Selatan hari itu. Sekarang, hanya kau dan Biksu Ling Bao ini yang tersisa. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Biksu itu mendengarkan di sampingnya. Meskipun marah, dia melambaikan tangannya dan mulai melantunkan mantra. Seberkas cahaya keemasan melesat ke langit, monster. Kau akan segera mati tetapi kau masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Ayo bertarung.